memberikan berita hoax, berita negatif, saya sarankan sekali lagi Bapak Ibu semua untuk tidak perlu menanggapi itu semua. Hai Mas Gibran, apa yang terjadi tentang fenomena di media sosial tentang kerakusan politik dinasti yang dibangun oleh keluarga Anda itu suatu bentuk banyak aspirasi suara rakyat secara murni. Seharusnya kalau Anda seorang anak muda yang intelektual itu ditanggapi dengan baik, bukan cuma cuek tidak menghiraukannya. Belum lagi berkuasa menjadi wakil presiden Republik Indonesia, Anda sudah mencuekin suara rakyat, apalagi nanti kalau sudah berkuasa. Karena sekarang ini hanya media sosial lah tempat suara rakyat yang harus didengar. Atau mungkin Anda hanya seorang anak muda yang aji mumpung karena bapaknya masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Atau mungkin otak daya pikir Anda belum mampu untuk mengatasi rakyat dan negara ini karena pendidikan Anda hanya setaraf SMA atau belum sarjana. Karena banyak rumor yang berkembang akhir-akhir ini tentang pendidikan Anda. Gibran, kamu itu kenapa? Kok jadi sensi banget ketika di media sosial dan berita-berita diungkit soal kamu dengan segala yang mereka nilai itu sebagai satu kecurangan? Kamu kenapa jadi marah gitu loh? Karena kenyataan seperti itu. Kenapa kamu bilang itu fitnah? Kamu ngancem orang-orang yang di medsos jelek-jelekin nama kamu. Maaf, kamu dijelekin karena kamu memang jelek sifatnya. Kalau soal wajah ya saya nggak tahu lah, itu kan subjektif ya. Mungkin ada orang yang bilang kamu sedatang Brad Pitt, ya itu urusan mereka lah. Nah sekarang kalau kamu dikatain hal yang jelek-jelek karena memang kamu jelek, kamu artinya harus ngaku loh. Kamu jadi calon wakil presiden, itu kan udah jelas-jelas Mahkamah Konstitusi itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya, bukan MK yang diketuai paman kamu itu, sudah menyatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik berat. Harusnya walaupun keputusan nggak ditarik, kamu kan masih punya hati nurani dong. Tolak. Oh ya, ternyata hasil MK menyatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik berat. Bersama ini saya mau minta maaf, saya tidak jadi maju sebagai bakal calon wakil presiden gitu yang gentle. Saya waktu masa kecil juga seperti itu. Saya ngalamin masa-masa ketika saya dengan teman saya tidak terjadi kesepahaman, konflik memuncak, ya udah adu gelut, pergi ke sawah atau pergi ke lapangan, berkelahi di situ. Setelah selesai, akui bahwa saya memang kalah, akui saya memang salah. Setelah itu berpelukan dan selesai. Sikap gentle, sikap satria itu dibutuhkan, bukan hanya zaman saya dulu, zaman Ricky Plik tahun 70-an. Sekarang pun juga nilai yang sama masih berlaku. Kamu tahu dong, nilai-nilai etika itu sifatnya universal, berlaku di semua tempat, berlaku di segala masa. Untuk semua berita negatif yang kamu dengar, ya kamu harus terima karena memang faktanya seperti itu. Artinya nama Gibran itu kan yang paling pandai. Nah, buktikan dong. Buktikan bahwa kamu yang paling pandai, bukan kamu yang paling baperan. Yap, itulah tanggapan seorang pelajar, siswi yang gemoy. Kita lihat sendiri bagaimana tanggapannya terhadap Gibran yang menilai pemberitaan yang beredar di media sosial. Apa yang menjadi kritikan masyarakat dianggap sebagai fitnah dan Gibran merasa terselimi. Saya kira anak-anak kurang ajar ini memang betul-betul tidak merasa bersalah. Persoalan prosesnya hingga menjadi calon wakil presiden, yang dimana MK menggunakan segala hal agar bisa meloloskan si Gibran kurang ajar ini. Saya kira memang orang yang seperti ini tidak boleh diberikan ruang sama sekali, karena baru menjadi calon wakil presiden saja dia anti terhadap kritikan terhadap masyarakat, apalagi sudah sah menjadi
wakil presiden. Bisa-bisa kebebasan berpendapat memang tidak ada lagi di negeri ini. Nah, inilah yang dikatakan oleh sejumlah pemuda di Indonesia maupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia bahwa Gibran adalah anak haram dari konstitusi atau MK, yang dimana jiwanya memang jiwa brutal yang hanya berpikir persoalan kekuasaan tapi tidak dengan bagaimana penderitaan masyarakat Indonesia, bagaimana bahayanya negara ini jika dipimpin oleh Gibran yang tidak mempunyai latar belakang yang baik, secara kualitas tidak mumpuni, bahkan bicara saja tidak mampu, tidak lain hanya mampu mengeluarkan kata wokok. Ini sangat menggelikan bagi seorang calon wakil presiden, dan saya menilai bahwa pemilihan terburuk sepanjang masa selama berdirinya Indonesia itu terjadi di 2024, di mana ada seorang bocah yang kurang ajar yang tidak pernah merasa bersalah atas proses-proses yang dia lalui, melainkan memfitnah pemberitaan-pemberitaan yang ada yang jelas faktanya seperti apa. Dan kita wajib support siapapun yang bersuara tentang kebenaran dan bagaimana agar menjaga negeri ini dari para biadab-biadab yang rakus terhadap kekuasaan, yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya tanpa berpikir soal bagaimana agar mensejahterakan rakyat. Maka kita harus lawan dan wajib memang kita lawan meskipun dengan cara yang keras. Terima kasih buat adik-adik tadi yang sudah mewakili suara rakyat, dan juga bapak-bapak yang di video kedua. Terima kasih sudah menyuarakan dan mewakili perasaan rakyat, di mana hari ini demokrasi kita di mana saat ini negara kita diobok-obok, sistem demokrasi mulai runtuh dan munculnya politik dinasti yang dibangun oleh Pak Lurah, tidak lain ayah dari bocah tengil, bocah songon ini, yang memang betul-betul harus kita lawan. Saya kira hanya itu. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.